Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada dua buah motherboard dari Furion, teman-teman ya. Asli Furion bikin produk banyak ternyata ya. Kemarin SSD, sebelumnya VGA. Setahu gue casing juga ada, fan casing kita udah nyobain. Cooler sama RAM udah apa belum ya? Apa ada atau enggak ya? Gua lupa juga gitu ya. Intinya produk dari Furion sebanyak itu teman-teman ya. Nah, di samping gua sekarang dua produk motherboardnya ini serinya Duracell ya. Ada yang versi H510 dan H610 ya. Dan karena gua di sini cuman punya prosesor i3 Gen 12, jadi yang akan gua pakai rakit itu yang H610 ya. Tapi nanti yang H510-nya kita unboxing juga tentunya. Pokoknya dua-duanya di unboxing, tapi yang dimasuk ke PC yang kita rakit yang versi H610. Jujur kalau untuk testing motherboard gue masih rada bingung juga teman-teman, karena sampai saat ini gue nggak bisa ngebedain gitu untuk ngebedain performa motherboard itu kayak gimana sih. Gue masih ngeraba-raba aja gitu, kayak ya udah selama dia masih bisa nyala, masih bisa normal dipakai entah internetan, main game dan kawan-kawan live streaming kayak gitu nyaman, ya udah cukup menurut gue gitu ya. Jadi gue nggak terlalu banyak nuntut untuk motherboard. Dan yang kali ini paling kita akan rakit, terus juga gue ngelihat di motherboardnya ada slot SSD NVMe. Nanti kita akan coba. Gue juga pengen tahu di BIOS-nya itu tampilannya gimana. Nanti kita lihat juga di HW monitor suhu motherboardnya berapa, sama kita coba testing kecil-kecilan aja teman-teman ya. Dan gak usah lama-lama, kita langsung ke motherboardnya dulu ya. Kita unboxing dulu satu per satu. Oke teman-teman, ini dia motherboardnya ya. Sebenarnya udah gue bikin sih video unboxingnya, tapi nggak apa-apa lah, kita unboxing lagi. Ini versi H510M nya, H510M Z4. Ini H610M VDS ya. Oke, secara tampilan dus dia mirip-mirip ya. Untuk harganya yang H510 tuh kalau nggak salah 1 juta, yang H610 1,2. Kalau gue lihat di Tokopedia-nya Asia Global Sukses Indo ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Oke, ini kalau H610 itu jelas untuk Intel generasi 12 ya teman-teman ya. Kalau H510 untuk generasi 10 dan generasi 12 ya. Oke. Motherboard ini dua-duanya sudah support SSD NVMe teman-teman ya. Oke, untuk port sebenarnya mirip-mirip, cuman ada beda-beda dikit ya. Nanti kita buka ya. Oke, yang H510M dulu, terus H610. Nah, isian pertama ini gue naikin dulu dah. Isian pertama ini masih ada penutupnya ya. Oke, mirip-mirip lah. Di sini Furion packagingnya cukup aman sih menurut gue ya, karena dus motherboard masih dikasih lagi dus penutup kayak gini biar kalau ada guncangan-guncangan dia masih aman. Oke, amankan dulu. Isiannya yang pertama ada backplate ya, ini jangan sampai ketuker nih. Ada manual, ada CD driver ya, ada kartu garansi dari Furion, dan juga kabel SATA ya, masing-masing satu. Oke, ini kita amankan dulu deh ya, masukin dulu nih biar kagak ketuker, biar ngelihat motherboardnya jadi lebih enak. Oke, ntar kita pinggirin dulu. Yuk, nah situ. Oke, yang mana yang H510, yang mana H610 ya, lupa. Oh, ini nih. Sama aja sih sebenarnya ya. Oke. Nah, nggak akan ketukar, orang ada tulisannya kok. Oke, kita deketin lagi sekarang. Set. Nah, yang sebelah kiri ini H510 dan yang sebelah kanan ini H610 ya. Di sini sekali lagi gue pertegas, kalau H510 bisa untuk Intel Gen 10 dan Gen 11, dia pakai LGA 1200. Kalau yang H610 untuk Gen 12 dan dia LGA 1700 ya. Dua-duanya ada slot RAM 2 keping, 24 pin ya. Di sini ada colokan fan.
Ini 8 pin untuk CPU, tapi untuk yang H610 dia posisinya berdiri nih ya. Kalau yang ini yang seperti posisi-posisi pada umumnya, apa sih yang rata gitu ya. Oke, selanjutnya port SATA di H510 di sini dikasih 3 ya. Padahal di sini ada slotnya 1. Kenapa nggak ditambahin gitu? Ini kagok gitu. Kenapa nggak ditaruh 4 gitu? Kayak tanggung aja gue ngelihatnya gitu. Nah, yang H610 ini ada 4 ya. Oke, dua-duanya sudah punya slot untuk SSD NVMe dan sudah disediakan bautnya juga ya. Terus untuk tempat PCIe graphic cardnya yang H610 dia ada pelindungnya, ada shieldnya teman-teman ya. Dan untuk yang H610 ini dia ada tempat untuk M.2 Wi-Fi ya. Jadi kalau kalian mau masang M.2 Wi-Fi bisa dicolok ke H610. Yang H510 di sini belum ada M.2 Wi-Fi, tapi nggak masalah. Setidaknya dia ada buat NVMe. Menurut gue itu lebih penting. Wi-Fi mah tinggal beli kabelan ya. Oke. Di bawahnya mirip-mirip teman-teman kayak colokan USB 2, USB 3, front panel ya, sama buat kipas itu mirip-mirip. Oke. Port di sampingnya ada PS2 paling atas. Terus untuk buat displaynya sama-sama ada 3, HDMI DisplayPort VGA, HDMI DisplayPort VGA ya. Di H610 itu USB 2.0-nya ada 4 ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Di H510 dia cuman 2. USB 3.0-nya sama-sama 2, dua-duanya ada kabelan dan ada port audio jack teman-teman ya. Oke. Jadi kurang lebih unboxing motherboardnya segitu aja ya. Kayak yang H510 ini kita masukin box lagi ya. Sekali lagi gua tegaskan bisa buat Gen 10, Gen 11 dan bisa pakai SSD NVMe ya. Dan yang ini sekarang saya harus mencabut dulu part-part yang ada di casing, lalu kita pindahkan prosesornya ke sini, NVMe-nya ke sini dan RAM-nya juga ke sini. Oke, ini udah gue pretelin sebagian. Kita pindahin dulu prosesornya ya, dari motherboard yang ini ke motherboard yang Furion Duracell H610M. Oke. Biasanya gue kalau masang prosesor Gen 12 nggak kayak Gen 10, Gen 11 yang kalau ditekan gini cetuk. Kalau yang G12 entah kenapa kayak feel-nya kurang puas gitu, jadi gue selalu pocel duluan gitu. Oke, sama aja sih sebenarnya ya. Oke, kita pasang ini, kita tutup dulu bentar. Minjem tutupnya biar kagak bengkok ininya. Nah, oke, ini kita amankan dulu. Sekarang kita pasang SSD ya. Oke, SSD-nya masih sama, gue masih pakai Adata yang apa ini teh, SX6000 Pro ya, 256 GB kalau nggak salah. Ini sudah berjuang lama sekali nih di channel saya nih SSD ini nih. Oke, kita pasang. Mantap nih kalau misalkan mau bawa Furion, SSD Furion. Furion tuh bikin RAM nggak sih? Saya lupa. Oke, cooler dulu kali ya. Oke, kita pasang. Nah, bracketnya. Terus pasta, mana pasta? Oke. Nah, kita bentuk X gini aja cukup lah ya. Dan banyak-banyak bleber nanti. Oke, ini di skip aja sampai di bautnya kelar ya, kelamaan soalnya. Heatsink cooler sudah masuk. Sekarang kita pasang RAM. Di sini RAM-nya gue pakai V-Color yang 2x16 GB 3200 mAh ya. Apakah bakal menyala? Kita lihat nanti. Oke, RAM-nya dipasang. Nah, selanjutnya fan ya. Di sini fan-nya sebenarnya ARGB, tapi karena motherboardnya kalau gue lihat tidak ada tempat-tempat ARGB ya teman-teman ya, jadi kita colokin fan biasa aja. Paling nanti lampunya jadi rainbow, kagak ngapa dah ya. Yang penting performa motherboardnya pada saat dinyalain bisa normal, tidak ada kendala, itu sudah cukup buat saya. Oke.
Nah, sekarang kita tinggal colokin di CPU fan ya. Oke, tinggal dibaut ke motherboard karena semuanya sudah selesai dipasang. Kita masukin motherboardnya sekarang ya ke dalam casing ya. Ini kalau gue lihat dia ada 6 baut teman-teman ya. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 lubang baut yang perlu kalian baut tentunya ya. Oke, tinggal dibaut aja, dan baut-baut untuk motherboard ini didapat dari casing ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli casing nggak dapat baut, minta tuker aja tuh ke toko tempat kalian beli casing. Bang, bautnya mana bang? Pasti ada kok. Kalau nggak ada, minta tuker. Oke. Terus di sini untuk nyolok-nyolokin kayak 24 pinnya di sini gue nggak liatin teman-teman ya, karena tinggal nyolok aja ke sini kayak lo ngerakit PC aja. Kalau kalian bingung cara nyolok-nyoloknya di mana, kalian bisa tonton tutorial rakit PC gue. Cuman kalau di motherboard ini posisinya ada di sini untuk 8 pin CPU, 24 pin itu di sini, front panel di sini, SATA di sini, audio dan USB 3 ada di kiri bawah ya. Jadi masih gampang. Oke, sekarang kita colok dulu, saya colok dulu, dan kita ketemu di pemasangan graphic card. Oke, motherboard udah kepasang, udah gue colok-colokin juga semuanya ya. Tadi gue rada susah nyolokin 8 pin ini karena dia posisinya berdiri gitu teman-teman ya. Biasanya kan yang lain begini nih ya, rada kesusahan tapi bisa dicolok juga teman-teman ya. Oke, di sini VGA-nya kita pakai RTX 3050 ya, dari Gainward seperti biasa, dan slotnya ini dia pakai yang lubang yang kedua teman-teman ya. Kalau casingnya micro nih ya, ini belum kebuka jadi harus dibuka dulu teman-teman. Nah, hup. Nah, biasanya kalau kalian rakit buka dulu ininya baru pasang motherboard. Oke ya. Nah, untuk RTX sebenarnya gue lebih PW pakai motherboard seri B teman-teman ya, tapi karena ini untuk testing ya, gak apa-apa. Khusus buat Furion kita pakai Mobo H610 dan kita pakai RTX ya. Sebenarnya masih bisa-bisa aja sih ya. Oke, ya wes, ini saya baut dan langsung aja deh ya kita nyalain. Oke teman-teman, ini dia ya, sudah siap kita nyalain. Di sini gue nyalain dulu monitornya ya. Untuk monitornya saya masih pakai yang Furion tuh ya. Ini juga di PC-nya masih pakai fan Furion yang kemarin. Langsung aja kita nyalain. Nah, nyala ya. Udah kebaca prosesornya, RAM-nya juga 32 GB teman-teman ya, 2 kali 16 GB. Frekuensinya di sini kebaca 2667 MHz atau 2666 MHz. Gua dari tadi nyari tidak nemu cara setting XMP RAM-nya ya. Gue belum nemu, padahal gue penasaran juga teman-teman, soalnya kayak di DUS-nya ini speednya bisa sampai 2800 gitu RAM-nya, dan gue tadinya pengen nyoba dibikin jadi 3200 gitu. Apakah ini default atau bisa disetting lagi, gue nggak tahu. Tadi udah nyari-nyari, saya tidak menemukannya. Oke ya, di sini udah kebaca juga ya, SSD hard disk gue kebaca. Dan pesan gue paling kalau teman-teman pakai H610 di Gen 12 mau diinstal Windows 11, apalagi kalian mau main Valorant, jangan lupa ke Secure Boot, pastiin sistem modenya ini di user ya. Jadi kalau misalkan awalnya ini tulisannya masih sistem, kalian ganti aja ya modenya dari standar jadi custom, terus dari custom balik lagi ke standar, habis itu di yes aja ya. Oke, nanti dia bakal mati, terus nanti nyala lagi, spam tombol delete aja agar bisa masuk ke Secure Boot yang user mode ya teman-teman ya. Oke, itu tips aja sih buat yang mau pakai H610 ya. Nah, jadi pastiin dulu di Secure Boot-nya ini user mode ya. Kalau nggak user kayak gini dia tidak bisa bermain Valorant ya. Dan yowes, kita langsung aja ya save and exit
kita coba masuk ke Windows, tampilannya gimana ya. Oke, jadi kalau monitornya logo Furion, backgroundnya hitam. Kalau di motherboardnya logo Furion, backgroundnya putih ya teman-teman ya. Oke, sudah masuk ke Windows ya. Oke, cakep nih. Motherboard ini bisa support SSD NVMe. Gue pengen tahu dapat speed berapa ya. Terakhir itu 1000 berapa gitu ya, SX 6000 Pro. Gue udah lama juga nggak ngetes speednya ya. Oke, kita langsung tes aja ya di sini ya. Gue cuma tes yang paling atasnya aja ya. Ini sambil nunggu, gue pengen buka juga mana Crystal Disk Info ya. Oke, pengen tahu. Oke, nah ini data C-nya, data kebaca sebagai NVMe ya, atau NVMe Express ya. Ini udah cukup lama dipakai ya. Oke, speednya masih kebaca 2000-an, ini ngebut ya, masih jos untuk read-nya. Oke, sambil kita nunggu read-nya dapat berapa. Untuk suhu SSD-nya di sini masih dingin sih di 44 derajat teman-teman ya, karena biasanya SSD juga suhunya segitulah ya. Kalau misalkan pengen lebih dingin tinggal beli heatsink gitu. Tinggal beli heatsink untuk NVMe kan ada yang harganya model berapa tuh, kayak 25.000 sampai 50.000 juga ada. Oke, rate-nya udah dapat 1000-an. Jadi di sini motherboardnya support Gen 12, terus support SSD NVMe dan speednya masih normal ya. Oke. Kita buka CPU Z lah ya, CPU Z sekarang. Oke, dia loading. Oke, ya kebaca i3 Gen 12. RAM-nya kebaca 2 kali 16 GB, 32 GB, 2666 MHz ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan nemu cara setting monitornya boleh di komen aja. Tadi gue soalnya udah nyari-nyari, saya tidak menemukannya. Tapi untuk misalkan pakai i3 Gen 12, RAM-nya 3200 terus dia turun jadi 2666 MHz, ya menurut gue masih nggak masalah sih, karena ya masih enak-enak aja dan nggak usah cincong. Dah kita coba testing main game lah ya, Valorant atau apa kayak kita coba. Kalau nyaman mah harusnya enak ya. Oke, kita Valorantnya testing di training aja teman-teman ya. Dan sekali lagi gue bilangin, kalau kalian pakai prosesor Gen 12 apalagi Windows 11, kalau kalian mau main Valo jangan lupa di enable secure boot sama pastiin ada di user mode ya, karena kalau masih di system mode ya, walaupun secure boot di enable, dia kadang suka nggak bisa main Valorant ya. Oke, dan sekali lagi buat gue, selama dia stabil main ya, tidak ada kendala apapun, buat gue ini sudah lebih dari cukup gitu ya. FPS bisa di atas 200-an untuk i3 Gen 12 ya, sudah cukup teman-teman gitu. Oke. Oh, masih playable aja teman-teman. Oke, suhu aman ya, suhu prosesornya aman, suhu VGA-nya aman, dayanya juga kisaran kurang lebih 200-an watt naik turun ya. Jadi si H610 ini kalau gua pasangin kayak model RTX 3050 aja, dia masih kuat ternyata ya. Oke, cukup kali ya testing Valorantnya. Oke, selanjutnya kita testing Need for Speed ya. Di sini FPS sudah di atas 100, kadang naik turun ya, 80 sampai 100, daya udah di atas 200-an watt ya, 230 watt. Suhu masih aman ya. Jadi gua tidak mengeluh teman-teman ya, karena masih playable aja, masih enak aja dimainin, tidak ada kendala ya. Oke, jadi masih enak-enak aja ya. Kalau testing mobil kita ngapain ya, tabrak-tabrakin aja kali ya. Oke, ini belum ditamatin ya sama gue, baru di download teman-teman. Oke, ternyata bisa nabrak ke mobil orang ya. Overall aman lah teman-teman, kalau misalkan kayak gini mah masih cukup lah, masih enak dimainin gitu, nggak ada ngelek-ngelek, nggak ada patah-patah mah, buat gua ya udahlah cukup gitu loh, nggak ada protes apapun, ini bagus gitu, selama dia stabil aman jaya mah teman-teman ya. Oke, cukup lah ya testing Need for Speed Heat-nya. Oke teman-teman, satu lagi deh ya, ini adalah game PC Building Simulator
monitor kedua ya. Ini game bisa dipakai buat teman-teman yang mau belajar rakit PC atau belajar tentang komponen PC ya. Dan game ini gue coba tes di sini karena bisa dibilang cukup berat lah ya. Nggak berat-berat amat tapi rada berat ya. Jadi game ini kalau misalkan teman-teman naruh gamenya di hard disk gitu ya, kadang loadingnya dia suka lama. Terus ada beberapa kondisi yang bikin dia frame drop. Ini bisa dapat sampai 160 kalau lagi diem. Kalau lagi jalan dia bisa naik turun dari mulai 80 ya sampai 150-an ya. Oke, nah kita coba nyalain dulu aja ini ya. Oke, nah ada blue screen juga. Jadi kalau kalian gagal ngerakit di game ini, dia akan blue screen juga. Mau belajar overclock juga bisa teman-teman di game ini ya. Oke, terkadang gue main game ini suka ada frame drop, makanya gue coba testing di game ini teman-teman ya. Oke, jadi kalau dilihat sih ini masih aman-aman aja sih dari tadi ya. Oke, toolsnya kita coba pasang aplikasi benchmark gitu deh, 3D Mark. Oke, kita nyalain run tuh, dia bisa ngetes 3D Mark juga teman-teman. Oke, intinya aman-aman aja sih tuh. Di game ini juga dari tadi FPS naik turun dari 90 sampai 160-an masih aman-aman aja teman-teman ya. Ngomongin 3D Mark ini gua udah sempet download di Steam ya, ada yang versi demonya ternyata bisa di testing ya. Kita coba running benchmarknya dulu ya, dapatnya berapa. Sekalian pengen tahu aja kalau di tes benchmark ini bakal stabil atau blue screen atau kayak gimana ya. Oke, kita tungguin sampai kelar ya. Oke, ini dia hasilnya sudah selesai ya, dapat skor 6000 ya. Oke, bisa lancar sampai akhir. Buat saya sudah lebih dari cukup lah ya, selama dia normal, tidak ada kendala ya wes lah, motherboardnya udah jos gitu ya. Oke, jadi gua tidak ada komen-komen aneh tentang motherboard dari Furion ini yang H610 di harga 1,2 ya. Udah cakep lah, sama RTX juga dia ternyata mampu gitu ya. Paling seperti yang di awal aja koreksinya, pertama BIOSnya dibikin default jadi bahasa Inggris ya, sama paling di versi motherboardnya yang kelihatan di HW monitor dan juga CPU ID itu kan masih OM H610M, mungkin bisa diganti jadi Furion H610M VDS, itu akan lebih keren kayaknya ya. Oke, ya wes segitu aja teman-teman untuk unboxing dua motherboard ini ya, H510M ya dan juga H610M beserta testing singkatnya. Overall jos, gokil Furion produknya, mantap. Saya tunggu produk-produk lainnya dari Furion ya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.